Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Pada kesempatan kali ini, saya coba ajak kalian jalan-jalan ke kota Cusco dengan satu objek yang sangat terkenal di dunia, yaitu Machu Picchu. Ada yang belum tahu Machu Picchu itu di mana? Nah, inilah ikon pariwisata yang paling terkenal di negara Peru, sebuah situs bersejarah dari peradaban bangsa Inca. Kota ini juga dijuluki The Lost City of the Incas. Situs ini berasal dari abad ke-15 dan mulai populer setelah diperkenalkan pada tahun 1911. Nah, kira-kira gimana keseruan jalan-jalan di Machu Picchu dan juga kota Cusco? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Cusco dan juga Machu Picchu. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inspector السلام عليكم نجسا Gámez Csabat, Rogor Zendebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Cusco dan Machu Picchu. Teman-teman, sebelum kita jalan-jalan ke sana, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari kota Cusco dan juga negara Peru. Terlihat di peta, negara Peru terletak di kawasan Amerika Latin di bagian barat. Negara ini berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di sisi utara, dengan Brazil di sisi timur, Bolivia di sisi tenggara, Chile di sisi selatan, dan Samudra Pasifik Selatan yang terbentang di sisi selatan hingga ke timur laut sepanjang pesisir pantai negara Peru. Peru adalah satu dari 7 negara-negara yang dilintasi oleh pegunungan Andes, mulai dari utara hingga selatan sepanjang garis pesisir pantai. Dan 6 negara lainnya adalah Venezuela, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Chile, dan Argentina. Ibu kota dari negara Peru adalah kota Lima yang terletak di bagian tengah di sisi barat pesisir pantai negara Peru. Sedangkan kota Cusco terletak di sisi tenggara dari kota Lima sekitar 1103 km. Untuk menuju ke kota Cusco, alternatif yang termudah adalah dengan menggunakan penerbangan domestik yang dapat ditempuh sekitar 1 jam 30 menit dari kota Lima. Kota Cusco berhawa sejuk karena berada di ketinggian 3.399 meter di atas permukaan laut. Karena faktor oksigen tipis, maka selama berada di kota Cusco, saya anjurkan agar kita semuanya tidak melakukan aktivitas yang bersifat menguras tenaga, seperti berlari, berjalan cepat, melompat, dan lain-lain. Namun sebaliknya, segala bentuk aktivitas harus dilakukan dengan irama pelan dan santai. Untuk populasi, kota Cusco mempunyai jumlah penduduk sebesar 428.450 jiwa menurut sensus di tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk negara Peru saat ini sebesar 32.824.358 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota, kota Cusco memiliki luas 385,1 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Peru adalah 1.285.216 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Peru dan juga kota Cusco. Dan sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara Peru dan juga kota Cusco. Pada zaman dahulu, wilayah negara Peru telah menjadi pusat dari beberapa peradaban Andes. Dan puncaknya terjadi pada awal abad ke-13 ketika lahirlah sebuah kerajaan yang sangat besar dan melegenda, yaitu kerajaan Inca. Kerajaan ini menjadi yang terbesar di benua Amerika di masa pra-Columbus atau masa sebelum datangnya Christopher Columbus yang mendarat pertama kali di benua Amerika di tahun 1492. Dan kota Cusco menjadi ibu kota kerajaan Inca, pusat administrasi, politik, dan militer sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Spanyol pada tahun 1572. Dari tahun 1438 hingga tahun 1533, kerajaan Inca berhasil menguasai sebagian besar wilayah Amerika Selatan di bagian barat yang berpusat di pegunungan Andes. Wilayahnya meliputi Kolombia Selatan, Ekuador bagian barat, Peru, Bolivia tengah dan selatan, hingga di Chili bagian utara, di antara Samudra Pasifik di barat dan hutan hujan Amazon di timur. Di dalam ritual kepercayaan bangsa Inca, mereka memuja dewa inti, yaitu dewa matahari. Sedangkan raja mereka dipercaya sebagai putra dari dewa matahari yang disembah dengan sebutan Sapa Inca.
Pada tahun 1531, bangsa Spanyol tiba di negara Peru. Setelah bertahun-tahun melakukan eksplorasi yang mengakibatkan banyak sekali terjadi konflik militer, akhirnya bangsa Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca pada tahun 1572, yang menjadikannya sebuah langkah kampanye terpenting untuk memulai kolonisasinya di benua Amerika selama beberapa abad kemudian. Memasuki awal abad ke-19 adalah masa kemerdekaan negara-negara kolonial di Amerika Latin. Di saat yang bersamaan, kerajaan Spanyol sedang mengalami krisis, antara lain krisis ekonomi, kehilangan pamor dan kekuatan di Eropa, serta perang kemerdekaan yang terjadi di Amerika Utara dan lain-lain. Pada tahun 1820, momentum krisis kerajaan Spanyol ini dipergunakan oleh Jenderal José de San Martín, seorang pemimpin pasukan perjuangan kemerdekaan negara-negara di Amerika Selatan. Beliau berjuang melawan bangsa Spanyol hingga akhirnya berhasil memerdekakan negara Peru pada tanggal 28 Juli tahun 1821. Hari ini negara Peru adalah sebuah negara yang berdaulat dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk republik dengan ibu kotanya di kota Lima. Republik Peru merupakan anggota PBB, Asia Pacific Economic Cooperation, World Trade Organization, the Pacific Alliance, Andean Community, Organization of American States, dan lain-lain. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat tentang kota Cusco yang pernah menjadi pusat kerajaan bangsa Inca. Kota ini dahulunya merupakan ibu kota kerajaan Inca yang berasal dari awal abad ke-13 hingga dikalahkan bangsa Spanyol pada tahun 1572. Nama asli dari kota ini adalah Cusco, di mana artinya adalah burung hantu, yang terkait dengan mitos kota ini pada masa lalu. Di masa penjajahan Spanyol, mereka mengadopsi nama Cusco ke dalam fonetik bahasa Spanyol, menjadi Cusco atau Cusco. Pada tahun 1983, kota Cusco dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kota ini telah menjadi tujuan wisata utama di negara Peru, yang menampung hampir 2 juta turis sepanjang tahun. Bahkan pada tahun 1993, Lembaga Konstitusi Peru telah menetapkan kota Cusco sebagai ibu kota sejarah Peru. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Cusco dan sekitarnya. Objek pertama yang akan kita kunjungi adalah Sacred Valley. Setibanya di Bandara Cusco, saya ajak teman-teman langsung menuju ke Sacred Valley yang berjarak sekitar 55 km di utara dari kota Cusco dengan lama perjalanan sekitar 2 jam dengan mobil. Sacred Valley merupakan sebuah lembah yang sangat subur di pegunungan Andes yang dialiri oleh sungai Urubamba, terbentang dari kota Pisac hingga ke kota Ollantaytambo. Tiba di Sacred Valley, saya ajak kalian untuk menikmati pemandangan yang sangat indah dan subur, di mana tanahnya berteras dan tersusun rapi yang merupakan sebuah teknologi peradaban suku Inca. Karena lokasinya yang berada di ketinggian antara 2050 hingga 3000 meter di atas permukaan laut, penduduk setempat memanfaatkan kondisi alam dan lahan yang ada untuk dijadikan ladang perkebunan, seperti cabai, kacang tanah, umbi-umbian, dan terutama jagung yang kemudian dijual ke kota Cusco. Khususnya untuk tanaman jagung, selama ribuan tahun suku Inca telah menggunakannya sebagai bahan dasar minuman khas mereka, yaitu chicha de jora. Biasanya mereka meminumnya dalam jumlah besar selama acara ritual keagamaan. Dan tentunya saya ajak teman-teman untuk mencobanya di salah satu restoran setempat. Selanjutnya kita menuju ke kota Urubamba yang berada di Sacred Valley untuk check-in hotel. Pagi ini kita akan berangkat ke Machu Picchu menggunakan mobil hingga tiba di kota Ollantaytambo. Setibanya di kota Ollantaytambo, kita akan beralih transportasi dengan menggunakan kereta wisata yang akan mengantar kita selama 1 jam 30 menit hingga tiba di kota Aguas Calientes, kota wisata yang menjadi pintu gerbang menuju ke Machu Picchu. Selanjutnya sekali lagi kita akan beralih transportasi, yaitu dengan naik shuttle bus dari kota Aguas Calientes menuju ke Machu Picchu. Kita akan berangkat bersama-sama dengan para wisatawan asing lainnya selama 20 menit, menyusuri jalan gunung yang berkelok-kelok, menembus hutan yang lebat hingga tiba di lokasi yang kita tuju. Dan akhirnya kita tiba di Machu Picchu yang berada di ketinggian 2430 meter di atas permukaan laut. Setelah melewati pintu masuknya, saya ajak kalian ke titik pertama, di mana merupakan lokasi yang terbaik untuk menikmati keseluruhan situs Machu Picchu dari ketinggian. Terlihat keindahan panorama alam kota peradaban Machu Picchu yang luar biasa kerennya, dengan kontur tanahnya yang berbentuk teras terlihat tersusun dengan rapi. Untuk diketahui, di dalam bahasa Inca, Machu Picchu berarti Old Mountain. Kebanyakan para arkeolog percaya bahwa Machu Picchu dibangun sebagai perkebunan untuk Kaisar Inca yang bernama Pachacuti. Suku Inca membangun perkebunan ini sekitar tahun 1450.
Namun 1 abad kemudian, mereka meninggalkannya pada saat penaklukan oleh bangsa Spanyol. Meskipun lokasi ini dikenal secara lokal, namun tidak pernah diketahui keberadaannya oleh bangsa Spanyol selama periode penjajahan mereka. Dan tetap tidak diketahui oleh dunia luar hingga di suatu saat seorang sejarawan asal Amerika Serikat, yaitu Hiram Bingham III, yang memperkenalkan keberadaan Machu Picchu pada tahun 1911. Sejak saat itulah keberadaan Machu Picchu semakin populer hingga pada tahun 1981 Machu Picchu kemudian dinyatakan sebagai situs bersejarah negara Peru. Dan kemudian di tahun 1983 terdaftar di situs warisan dunia UNESCO. Serta pada tahun 2007 Machu Picchu terpilih menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Luar biasa. Setelah mata kita dimanjakan oleh keindahan alam dan juga bangunan yang ada di Machu Picchu, nah sekarang teman-teman saya coba ajak kalian jalan-jalan di kota Cusco. Objek pertama yang akan kita kunjungi di kota ini adalah Gereja Santo Domingo dan juga bekas kuil kerajaan Inca yaitu Coricancha. Gereja Santo Domingo adalah sebuah gereja Katolik dari Ordo Dominican. Dibangun di atas reruntuhan kuil Coricancha yang dahulunya digunakan untuk pemujaan kepada dewa matahari. Setelah kota Cusco dikuasai bangsa Spanyol, maka dibangunlah gereja ini pada tahun 1534 hingga tahun 1610. Pada tahun 1650 terjadi sebuah gempa besar yang mengakibatkan kerusakan yang parah pada sebagian besar bangunan gereja ini. Lalu di tahun 1680 gereja ini dibangun kembali hingga selesai di awal abad ke-18, lengkap dengan bangunan bell towernya yang bergaya barok. Sekarang kita masuk ke dalam gereja ini untuk menikmati keindahan desain dalamnya. Selanjutnya kita keluar dari gereja Santo Domingo. Saya ajak kalian memasuki bangunan biara yang berada di sebelahnya yang terdiri dari 2 lantai dan di tengahnya terdapat lapangan terbuka. Di sini saya ajak kalian untuk melihat peninggalan bangunan kuil termegah di kerajaan Inca, namanya kuil Coricancha atau kuil Dewa Matahari. Dahulunya kuil ini sangat mewah, di mana dindingnya pernah dilapisi dengan emas dan bahkan halamannya pun dipenuhi dengan patung-patung emas. Pada tahun 1533, penjajah Spanyol pernah meminta kepada suku Inca agar mengumpulkan uang tebusan dalam bentuk emas untuk ditukarkan dengan nyawa raja terakhir mereka, yaitu Raja Atahualpa. Ketika penjajah Spanyol berhasil menguasai kota Cusco, maka kuil ini pun dirusak dan emas-emasnya dirampas untuk kepentingan mereka. Sedangkan batu-batu pada bangunan kuil ini pun digunakan untuk pembangunan biara dan gereja Santo Domingo. Kuil ini dibangun dengan menyusun batu-batu yang berbentuk kubus persegi panjang dengan teknik pemasangan yang dinamakan pasangan bata aslar, di mana batunya dipotong dengan tepat pada semua permukaan yang berdekatan dengan batu lainnya. Teknik ini mampu membuat sambungan yang sangat tipis di antara batu-batu dan menjadikan teknik khas peradaban suku Inca dalam membangun kuil-kuil mereka. Ketika terjadi gempa pada tahun 1650, tembok-tembok dari kuil ini tidak mengalami kerusakan karena memiliki tatanan yang kuat dan saling mengunci. Sedangkan gereja Santo Domingo mengalami kerusakan yang sangat parah. Di sini terdapat museum arkeologi yang menyimpan berbagai benda bersejarah seperti mumi, kain tekstil, dan patung-patung suci dari suku Inca. Selain itu terdapat juga museum untuk menyimpan koleksi dari sekolah seni Cusco yang berasal dari periode kolonial Spanyol dari abad ke-16 hingga abad ke-18.
di mana di dalamnya tersimpan lukisan dan patung religius yang berasal dari masa itu, dan juga menyimpan koleksi-koleksi seni kontemporer. Selanjutnya saya ajak kalian jalan kaki sejauh 700 meter menuju Plaza de Armas, yang artinya adalah alun-alun pejuang. Inilah alun-alun kota Cusco yang sangat cantik. Di zaman kerajaan Inca, lokasi ini merupakan pusat administrasi, agama, dan budaya, serta semua upacara dan perayaan kemenangan tentara suku Inca juga dirayakan di alun-alun ini. Setelah dikalahkan oleh bangsa Spanyol, alun-alun ini pun diubah oleh mereka dengan dibangunnya biara dan gereja Katolik di atas reruntuhan istana kuno kerajaan Inca. Lokasi ini juga pernah dijadikan lapangan eksekusi terhadap para pahlawan kemerdekaan Peru di abad ke-18. Sekarang kawasan ini telah dikelilingi oleh restoran-restoran, toko-toko, perkantoran, dan juga terdapat dua gereja Katolik utama, yaitu Cusco Cathedral dan Gereja Serikat Yesus. Sejak tahun 1983, kawasan ini telah menjadi bagian dari pusat bersejarah kota Cusco dan dinyatakan sebagai warisan budaya kemanusiaan oleh UNESCO. Sekarang saya ajak kalian mengunjungi Katedral Cusco yang dibangun di antara tahun 1559 hingga tahun 1654, yang merupakan katedral Katolik Roma di mana tempat kedudukan dari Keuskupan Agung Cusco. Katedral ini dibangun di atas kuil Quetzalcoatl yang menjadi bagian dari istana Raja Viracocha, penguasa kerajaan Inca pada masa itu. Lokasi pembangunan katedral ini sengaja dipilih untuk tujuan menghapus kepercayaan yang dianut oleh suku Inca dan menggantikannya dengan agama Katolik. Sekarang kita masuk ke dalamnya yang memiliki dua buah altar. Terlihat altarnya yang berwarna perak yang berasal dari tahun 1803. Sedangkan di belakangnya terdapat sebuah altar lain yang menjadi altar pertama. Lalu pada ruangan sakristi, di sini terdapat beberapa lukisan-lukisan hasil karya dari pelukis terkenal. Antara lain lukisan dari pelukis asal Spanyol Alonso Cano di abad ke-17. Lukisan Marcos Jabata dari Peru di abad ke-18 dan lukisan penyalipan oleh Anthony van Dyck dari Belanda. Selanjutnya teman-teman bisa menikmati keindahan desain bagian dalam katedral ini. Dan bagi yang indoor pribadi, saya persilakan. Setelah dari Cusco Cathedral, saya ajak kalian melangkah ke bangunan di sebelahnya, yaitu Church of the Society of Jesus atau Gereja Serikat Yesus yang dikelola oleh biarawan dari Ordo Jesuit. Gereja ini dibangun di atas istana kerajaan Inca dengan gaya barok Spanyol yang dibangun pertama kali pada tahun 1576. Namun mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada tahun 1650. Kemudian setelah gempa berakhir, gereja ini dibangun kembali dan selesai pada tahun 1668. Sekarang kita coba masuk ke dalam gereja ini. Di kedua sisi gerbang utama pada altar utama terdapat dua lukisan kanvas yang menggambarkan kehidupan Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesuit. Berikutnya terdapat dua buah lukisan bernilai sejarah yang sangat tinggi. Yang pertama terletak di dinding utara, yaitu lukisan yang bertema The Wedding of Martin Garcia Onas de Loyola and Dona Nusta Beatriz Clara Coya. Sang mempelai pria adalah seorang perwira militer Spanyol dan juga merupakan keponakan Santo Ignatius dari Loyola. Dan sang mempelai wanita adalah keponakan dari Raja Inca, yaitu Tupac Amaru. Lukisan kedua terletak di dinding selatan, yaitu lukisan yang bertema The Wedding of Beltran Garcia de Loyola and Teresa Idiaquez, putri dari Juan Idiaquez dan Magdalena de Loyola. Setelah puas mengunjungi bangunan gereja dan sisa bangunan peninggalan suku Inca, sekarang tiba saatnya untuk rileks sejenak. Saya ajak kalian jalan-jalan di kawasan San Blas. Kawasan ini berada di atas bukit yang jaraknya sekitar 600 meter di timur laut Plaza de Armas, di mana di sekitarnya terdapat galeri seni dan bengkel pengrajin, serta diramaikan dengan restoran-restoran. Kawasan ini akan menjadi semakin ramai menjelang malam hari. So, tiba waktunya untuk menikmati malam di kota Cusco.
Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Cusco dan juga Machu Picchu. Sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke kota ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Peru, paspor Indonesia tidak memerlukan visa Peru. Selanjutnya kita bicara iklim. Negara Peru memiliki iklim yang beragam karena berada di lintang tropis, pegunungan dan variasi topografi. Di kawasan pesisir memiliki suhu sedang dengan curah hujan rendah dan kelembabannya yang tinggi. Sedangkan di pesisir sebelah utara, suhunya lebih hangat dan basah. Di kawasan pegunungan seperti di kota Cusco, hujan sering turun di musim panas. Namun suhu dan kelembabannya berkurang seiring dengan letak ketinggiannya. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Peru menggunakan mata uang namanya Nuevo Sol Peruvian atau dengan kodenya PEN. 1 PEN setara dengan Rp3.941. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Cusco dan juga Machu Picchu. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.